Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Ramadhani Firdaus, NIM 0485558394, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan saya dalam pengerjaan tugas 1 di matkul algoritma dan pemrograman. Untuk soal sendiri ada dua soal yang berisi nomor 1 A dan B, dan nomor 2 flowchart dan basic code. Untuk nomor 1 yaitu buatlah rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang A. Algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Untuk jawaban saya sendiri yaitu pengertian algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah logis dan terstruktur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Dalam konteks pemrograman komputer, algoritma berfungsi sebagai dasar bagi pengembangan perangkat lunak. Setiap program yang dibuat oleh seorang programmer bergantung pada algoritma yang ditulis, karena algoritma menentukan bagaimana data diproses dan hasil akhir diproses. Untuk fungsinya dalam pemrograman yaitu ada 4, yaitu antara lain dapat memecahkan masalah, keterbacaan dan akurasi yang jelas, efisiensi dan kemudahan dalam perawatan. Untuk jenis algoritma yaitu ada algoritma brute force, algoritma recursive, algoritma sorting, dan algoritma searching. Pentingnya algoritma dalam teknologi yaitu sangat penting bagi programmer karena memungkinkan mereka untuk merancang aplikasi dan sistem teknologi yang efisien. Dengan menggunakan algoritma tersebut, programmer dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan performa aplikasi. Untuk di sini 5 daftar pustaka yang telah saya rangkum ada dari Binus, Telkom University, CM Labs, dan hostingkat.id. Untuk soal yang 1B yaitu sejarah Java dan perkembangan sampai saat ini dan cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat oleh bahasa pemrograman Java. Untuk jawaban saya sendiri yaitu dimulai dari sejarah Java diciptakan oleh James Gosling di Sun Microsystems pada tahun 1991. Proyek ini bernama The Green Project. Tujuan awalnya yaitu untuk mengembangkan bahasa pemrograman yang dapat digunakan pada perangkat interaktif seperti televisi. Java awalnya dinamakan OAK, namun kemudian diubah menjadi Java, terinspirasi dari kopi Java. Tahun 1995, versi pertama Java rilis yaitu Java 1.0 yang memungkinkan pengembangan untuk menulis aplikasi yang dapat dijalankan di berbagai platform tanpa perlu melakukan modifikasi kode. Untuk perkembangan Java sendiri ada 4, yaitu pertama yaitu Java 2 atau disebut dengan J2SE, diperkenalkan pada tahun 1998, membawa banyak peningkatan termasuk collection framework dan swing untuk GUI. Untuk sejarah kedua yaitu Java 5 J2SE 5.0, rilis tahun 2024. Di sini menambahkan fitur baru seperti generics, anatonics, dan enumerated types. Untuk generasi yang ketiga yaitu Java SE 8 tahun 2014, memperkenalkan Lambda expression dan Stream API yang meningkatkan kemampuan pemrograman fungsional dalam Java. Untuk perkembangan yang terakhir yaitu versi terbaru, sampai saat ini Java terus memperbarui dengan rilis terbarunya seperti Java SE 17 dan SE 18 dengan fitur-fitur terbaru dan perbaikan dalam performanya. Java kini menjadi salah satu pemrograman paling populer di dunia, digunakan dalam berbagai aplikasi mulai dari aplikasi web sampai ke perangkat mobile. Untuk software yang dibuat dengan bahasa pemrograman yaitu ada 2. Salah satu contohnya yaitu dua contoh yaitu Eclipse dan Apache Hadoop. Untuk Eclipse sendiri yaitu IDE open source yang banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis Java, mendukung berbagai plugin dan memudahkan programmer dalam menulis kode.
Untuk contoh yang kedua, Apache Hadoop merupakan framework open source yang digunakan pemrosesan besar data atau big data, dikenal dengan kemampuannya dalam menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar secara terdistribusi. Ditulis dalam bahasa pemrograman Java dan telah menjadi standar industri untuk big data analis. Berikut adalah logo Eclipse dan Apache Hadoop-nya. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudokode kasus berikut pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan yaitu golongan A yaitu gaji 5 juta, golongan B gaji 6,5 juta, golongan C gaji 9,5 juta. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika 2 jam, lemburnya 32%. 3 jam, lemburnya 34%. Jika lemburnya 4 jam, gaji lemburnya 36%. Dan yang terakhir, lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Dimohon untuk input dalam flowchart dan pseudokode adalah golongan dan jam lembur. Untuk outputnya sendiri yaitu jumlah dari penghasilan gaji golongan plus gaji lembur. Untuk flowchartnya sendiri saya bikin seperti ini. Di sini ada beberapa tahapan dalam flowchart dari start sampai ke end. Untuk penjelasannya sendiri yaitu pertama start, memulai program atau proses perhitungan. Untuk inputnya sendiri ada golongan pekerja A, B, C, dan jam lembur. Program menerima inputan berupa golongan karyawan A, B, C, dan jumlah jam lembur. Untuk pengecekan golongan yaitu golongan A. Jika karyawan termasuk dalam golongan A, maka gaji pokoknya adalah 5 juta. Jika salah akan bergerak ke B. Jika golongan B, jika benar gajinya 6,5 juta. Jika salah masuk golongan C. Jika golongan C benar yaitu 9,5 juta. Jika salah akan masuk ke tahapan berikutnya. Nah, di tahap ini yaitu pengecekan jam lembur. Jika karyawan lembur selama 1 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 30%. Jika salah masuk ke lembur 2 jam. Jika benar dikali 32%. Jika salah masuk ke 3 jam. Jika benar dikali 34%. Jika salah masuk ke 4 jam. Jika benar dikali 36%. Jika salah masuk ke lembur lebih dari 5 jam dan akan otomatis rate ke gaji lembur dikali gaji pokok dikali 38%. Untuk semua tahapan akan berkumpul pada satu pentotalan penghasilan yaitu gaji pokok golongan plus gaji lembur. Total penghasilan dihitung dengan menambahkan gaji pokok golongan dengan gaji lembur yang sudah dihitung berdasarkan jumlah jam lembur. Dalam hasil total penghasilan, program akan menampilkan total penghasilan karyawan yang terdiri dari gaji pokok dan gaji lembur. Untuk N sendiri, proses selesai dan program berakhir. Untuk flowchart sendiri, saya bikin seperti ini. Dan untuk membuat pseudokode dan pemrograman Java, saya di sini menggunakan template dari Visual Studio. Untuk pseudokodenya sendiri saya bikin seperti ini dari mulai input golongan pekerja A, B, C, dan jam lembur. Jika golongan A maka gaji seperti ini. Jika tidak, maka B gaji seperti ini. Jika C, maka gaji seperti ini.
dan jika golongan tidak valid, maka program akan berakhir. Untuk selanjutnya, jika jam lembur, maka 1 jam gaji pokok dikali 30% dan seterusnya sampai ke lebih dari 5 jam, maka gaji pokok dikali 38%. Untuk golongan yang jam tidak valid akan diakhiri oleh program. Dan untuk hasil yaitu total penghasilan gaji pokok plus gaji lembur, cetak yaitu total penghasilan dan total penghasilan selesai. Untuk dalam pemrograman Java sendiri saya bikin seperti ini. Terdapat variabel untuk menyimpan gaji pokok dan gaji lembur, inputan golongan dan jam lembur, dan menentukan gaji pokok berdasarkan golongan A, B, C, dan seterusnya. Menentukan gaji lembur berdasarkan jam lembur, yaitu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan lebih dari 5 jam. Berikut adalah kodingan menghitung total penghasilan, yaitu total penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lembur, dan yang akan ditampilkan adalah gaji pokok, gaji lembur, dan total penghasilan. Untuk outputnya sendiri saya coba di terminal seperti berikut. Java tugas 1 terlebih dulu di save untuk filenya dengan menggunakan kode Java tugas 1 algoritma pemrograman Java. Kemudian untuk menjalankan perintah yaitu Java tugas 1 /bawah algoritma pemrograman, masukkan golongan A, masukkan jam lembur 2 jam dan akan menampilkan gaji pokok 5 juta, gaji lembur 1.600.000 dan totalnya yaitu 6.600.000. Misal contoh golongan C yaitu masukkan jam lemburnya 5, gaji pokoknya 9.500.000, untuk gaji lemburnya sendiri tambahan 3.610.000 dan total penghasilannya yaitu 13.110.000. Jika kita masukkan golongan D yaitu golongan yang tidak ada dalam karyawan, akan menghasilkan golongan tidak valid. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan dalam pembuatan video kali ini. Dalam pengerjaan tugas 1 algoritma pemrograman, dari beberapa soal yang diberikan, saya dapat memberikan pelajaran bagi saya bagaimana sebuah pemrograman dan algoritma berjalan dan fungsinya sebagai apa, serta sejarah perkembangan bahasa pemrograman terutama pada bahasa pemrograman Java. Untuk pengerjaan pada soal nomor 2 pseudokode dan flowchart, saya banyak belajar mengenai berbagai bentuk fungsi serta pemetaan bagaimana suatu masalah dapat berjalan dalam pembuatan flowchart. Dan untuk pseudokode sendiri, saya dapat memahami bagaimana sebuah sistem itu dapat bekerja dengan adanya dasar, dan untuk pengimplementasiannya melalui pemrograman Java yang saya bikin dalam Visual Studio. Demikian presentasi tugas 1 algoritma pemrograman. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan jika ada kata saya yang kurang dapat dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.